harus mempunyai pikiran dan jiwa kita katakan, aku hidup bukan karena percaya, aku hidup bukan karena melihat, tapi aku hidup karena percaya. Amin. Ya. Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, seringkali kita menghadapi yang saya katakan tadi, perkara-perkara yang tidak kita mengerti. Dan ini pun dialami oleh seorang istri daripada seorang nabi. Mengalami perkara yang tidak bisa dimengerti. Kita akan baca di 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan begini, salah seorang dari istri-istri para nabi. Ya, kita lihat ada seorang istri dari para nabi. Saudara, yang namanya nabi, nabi itu adalah penyambung lidah Bapa yang di surga. Dia bisa dengar suara Tuhan. Dia bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Terus dia sampaikan kepada jemaat. Jadi si nabi ini punya hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Dia punya keluarga. Lalu pada suatu hari ia mengadukan kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku itu sudah mati. Kita lihat ada seorang istri yang saat itu sedang menghadapi problem yang amat berat. Lalu dia datang kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Jadi suami dari ibu ini, dia istri seorang nabi. Suaminya itu seorang nabi yang takut akan Tuhan. Ya, luar biasa. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anak-anakku menjadi budaknya. Saudara, pada suatu saat ada seorang yang menanyakan kepada saya, Bu, kenapa sih Tuhan izinkan terjadi? Salahnya nabi itu apa? Dia nabi, takut akan Tuhan, dikatakan. Mati kok meninggalkan utang. Berarti hidupnya nabi ini adalah hidup yang takut akan Tuhan tapi tidak diberkati. Betul nggak? Ya. Sebab kalau dia diberkati tidak bakal dia itu meninggalkan utang, menyusahkan keluarganya. Saya diam. Iya ya Tuhan, ini jawabannya bagaimana? Bukankah seringkali kita itu rajin sebagai apa Tuhan, anak-anaknya pada melayani semuanya. Kok hidupnya seperti itu? Seringkali orang-orang tidak bisa mengerti kenapa harus begitu. Kenapa? Salahnya di mana? Salahnya di mana nabi itu sampai mati meninggalkan utang, istri dan anak-anaknya menderita. Bahkan dikatakan dalam Alkitab tadi, anak-anaknya 2 orang mau dijadikan budak. Saudara, kayak apa perasaan seorang ibu yang melihat suami yang meninggal, yang takut akan Tuhan? Kok Tuhan izinkan hal ini terjadi? Ya. Pujian tadi mengatakan jalanmu tak terselami. Jadi kadang-kadang jalannya Tuhan itu tak terselami. Tapi saya katakan kepada orang yang menanyakan kepada saya, kenapa sih Bu hal ini terjadi? Saya katakan begini, hidup kita itu dalam skenario Tuhan. Betul nggak? Seperti jalan ceritaan. Kamu kalau baca jangan cuma di depan aja. Jadi kalau kamu saat ini mengalami sesuatu yang nggak pas di hati kamu,
duh kok begini ya, aku tuh sudah begini tapi aku dapatnya kok begini ya. Kamu katakan pada jiwa ya, itu perjalanan hidupmu baru koma. Saudara tahu kalau kan kita baca skenario atau baca suatu novel atau suatu cerita, lalu ceritaan itu belum tamat ya, masih koma, jadi masih ada terusannya enggak? Masih ada terusannya. Saya katakan hidup kita itu tamatnya kalau kita pulang ke surga. Selama belum pulang ke surga, hidup kita itu belum tamat, jadi masih koma, masih ada